peserta pertama adalah, ini ada yang raise hand, ada yang mau ditanyakan, Pak Jali? Kok dirimu raise hand? Oke, peserta pertama adalah Harliza Zalianti. Malam ini videonya boleh tolong dimatikan. Ya, aku juga akan mematikan video. Nggak bisa mati. Oke, jadi peserta malam ini adalah peserta pertama adalah Harliza Zalianti dari NIAS. Akan membawakan naskah Tersanjung, filmnya karya Hanung Bramantyo ya. Naskah monolognya karakter Yura yang di dalam film diperankan oleh Clara Bernadette. Yang juga pernah berlatih di Heha Production. Oke, so aku akan berhitung, kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke peserta berikutnya gitu ya. Jadi supaya kita cepat menikmati performance mereka. Oke. Semua cerita cinta berawal dari pertemuan. Tapi cerita cintaku berawal dari perjodohan. Mungkin kalian bertanya, mengapa di zaman yang bukan Siti Nurbaya ini masih ada keluarga yang tega menjodohkan anaknya? Ini semua karena papaku. Menikahi seorang perempuan yang sekarang menjadi ibu tiriku. Dia istri papaku. Dinikahi setahun setelah mamaku meninggal. Papaku musisi yang sudah tidak berjaya lagi. Sebagaimana cerita cinta dibuka selalu tampak indah di awal. Tapi sejujurnya, aku sudah muak dengan segala perasaan cinta. Apalagi jika diawali dengan belas kasihan. Mungkin aku naif, tapi aku bukan perempuan egois. Aku hanya selalu mencoba menghargai kebaikan orang lain. Apalagi orang itu Kristian, sudah menyelamatkan hidupku. Rupanya cinta bukan sekedar perjumpaan dan ungkapan rasa kasih sayang saja. Tapi justru datangnya anugerah di saat kita justru membuang semua keinginan kita. Kalau kamu bertanya, apakah ini akan menjadi jalanku? Mungkin ini akan menjadi pilihanku berikutnya. Sampai kapan? Entah. Izinkan aku untuk menikmatinya dulu. Kristian menghilang. Aku hamil. Tapi hal paling sia-sia dalam hidup adalah menyesali sebuah pilihan. Lalu melihat diri sendiri memelas kepada harapan. Terkadang
Di saat kita benar-benar merasa kehilangan orang yang dulu kita benci, orang yang dulu kita tinggalkan, justru menemani kita. Sekali lagi, cinta bukan hanya tentang perjumpaan dan ungkapan rasa kasih sayang. Cinta meliputi segalanya. Tak lupa di dalamnya ada pengorbanan. Ada hal-hal yang harus diperjuangkan bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang sudah tulus menemani kita. Aku belajar dari suamiku, Oka. Apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanan cintaku? Entahlah. Lagi-lagi, izinkan aku untuk menikmatinya dulu. Ke Cek, cek, cek. Cek 1, 2. Cek, cek 1, 2, 3. Sudah. Oh, oke. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di sini. Saya Amanda Wijaya. Saya sudah menjadi anggota tetap untuk 2 tahun terakhir. Saya berkembang banyak. Saya tidak perlu menata kasur saya berulang kali setelah saya bangun pagi. Ya. Saya punya lebih banyak waktu sekarang. Kita semua mempunyai kecanduan masing-masing. Saya di sini sebagai pengidap OCD, Obsessive Compulsive Disorder akut. Kita semua mempunyai berbagai candu pikiran, obsesi, kecenderungan untuk terus memikirkan suatu yang beragam. Seperti Lurah nih, di sana mempunyai obsesi terhadap kebersihan, dan Pak Roy di sana mempunyai obsesi terhadap kerapihan. Kami, para OCD, menjadi sangat lelah, sangat lelah, sangat lelah, sangat lelah, sangat lelah, karena tidak hanya memikirkannya, tapi kita cenderung melakukan hal itu
terus-menerus mengikuti mindset kami. Bu Rahmi selalu membersihkan tempat duduknya dan Pak Roy selalu memastikan semua kancingnya tertaut. Oh. Ya sudah, semua sudah terkancing Pak ya sudah. Kita semua mempunyai kecanduan masing-masing. Bagi saya mempunyai kecanduan dengan keamanan. Bagi saya, keamanan adalah sesuatu yang bisa kita usahakan. Kecelakaan bisa kita cegah dengan pemeriksaan yang berulang dan persiapan yang matang. Saya pastikan bahwa saya tidak berpijak di ubin atau lantai yang salah. Saya selalu berjalan di posisi jalan yang benar. Saya perbaiki posisi setir dan bangku pengemudi berulang kali, setiap kali sebelum menyetir. Saya harus luangkan lebih banyak waktu setiap harinya. Saya tidak pernah merasa bersalah karena waktu saya adalah milik saya, milik saya, milik saya, milik saya. Milik saya. Saya bahkan tidak peduli dengan bersosialisasi atau orang lain yang menganggap saya aneh. Karena menurut saya, yang paling penting adalah keamanan. Justru aneh bagi saya untuk orang-orang yang bergerak tanpa rencana atau penuh resiko. Sampai dia datang dalam hidup saya. Saat saya mengunci untuk berulang kali buka kunci, buka kunci, buka kunci, buka kunci, buka kunci. Orang lain menganggap saya paranoid. Tapi dia bilang merasa aman bersama saya. Saat saya memastikan lampu saya benar-benar mati setiap kali. 1, tidak sengaja. 2, kebetulan. 3, sengaja. 4, diusahakan. 5, kepastian. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Menurutnya, hal itu lucu. Dan dia ikut berhitung. Ketika kami bertemu, saya harus mencium dahi dan pipinya. Dahi, pipi, dahi, pipi, dahi, pipi, dahi, pipi, dahi, pipi, dahi, pipi. Bukannya terganggu? Menurutnya itu manis.
Hingga suatu hari, saat saya menciumnya, dia bilang dia harus segera lakukan sesuatu. Jadi saya kehilangan kepastian. Semuanya bertambah buruk ketika dia meminta saya langsung mematikan lampu. Sampai suatu saat, ketika kami berjalan, saya memilih Ubin untuk dipijak. Dia melepaskan genggaman tangannya dan terus berjalan. Jadi saya kehilangan kesusahan untuk menghitung berapa kali saya melakukan sesuatu. Yang saya ingat adalah senyumnya, matanya, genggaman tangannya, tawanya, 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 tawanya. 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 Sejak saat itu saya tidak pernah mengunci pintu. Saya biarkan lampu. Kita bisa lebih baik sebelum terlambat. Untuk pertama kalinya, saya merasa kehabisan waktu. Terima kasih sudah mendengarkan.
Dinda, sudah 1,5 tahun kita bersama, Din. Nggak ada masalah yang kita nggak bisa selesaikan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Kamu ingat gak sih, seberapa susahnya kita mulai hubungan ini? Aku yang ditinggal teman-temanku, keluar dari band. Kamu yang diteror, siapa tuh namanya? Argo kan ya? Argo selama berbulan-bulan. Tapi semua itu kita terima, Din, karena kita ingin di sini, Dinda. Aku nggak ngerti kenapa kamu tiba-tiba bilang pengen putus. Sejak kapan dapat ide seperti itu pun, aku nggak pernah tahu. Tapi yang aku tahu, Din, adalah kenapa persis kita di sini. Kita ingin membahagiakan satu sama lain, kan? Dengan segala kekurangan diriku dan hubungan ini, aku nggak pernah melupakan itu, Din. Nggak pernah. Kamu pasti lagi emosi doang, Din. Semua hubungan ada naik turunnya, Din. Pasti. Din, kamu dulu ingat gak pas gue usulin mau proyek bareng, kamu nggak mau bilangnya. Katanya mau aku doang. Tapi kebukti kan, akhirnya itu kamu lagi emosi doang, jadi mikir gak jernih. Terus jadinya kita bisa punya mini album. Tuh, ini album itu. Dan kamu bisa mengembangkan bakat kamu tuh di luar bayangan aku, kamu, atau teman-teman kita yang bisa mereka bayangkan. Semua itu. Semua ini. Semua yang kita alami, Din. Kita alami dan kita lewatin bersama-sama ya. Dan dengan mikir baik-baik. Jadi, kita buat keputusan ini bersama-sama ya. Aku sama kamu.
ke